penting banget bos ya, kipasannya habis ganti bosing macet lagi, muter nih lancar nih bos, putaran muter ya kan. Terus berapa jam mati, tetesin oli, minyak goreng ya kan, udah putar lagi mati lagi, udah ini. Permasalahan gini bos, permasalahannya kita buka dulu ya. Nah, ini bukan dari dinamo tapi masalah ada di bosing. Kita perhatikan dulu ya kan. Ini tidak oblak bos, juga ini tidak oblak ya kan. Nah ini tidak oblak, ini bagus ya kan. Tapi kenapa 1 jam 2 jam mati, kadang 3 jam, paling lama itu udah 1 hari, nggak nyampe 1 hari udah muter lambat. Setelah dites dicek ternyata sini bos masalahnya. Apa terjadi? Asnya hitam, yang belakang asnya putih ya kan, bening, ini rusak ya kan. Kerusakannya ini permasalahannya memang ini bosing udah diganti kan. Nah biar jelas ini Pak. Kan bosing udah diganti, tapi ternyata posisinya ini asnya masih kasar ya kan, terus dalamnya juga hitam. Ini nggak bener bos ya. Jadi cara seperti ini ya kan. Nah setelah ganti bosing seharusnya supaya awet ya kan. Nah gini bos, ini kan udah ganti bosing ini ya kan. Kenapa kok nggak kuat lama? Ini sering banget terjadi nih bos ya. Makanya udah bilang wah percuma ganti bosing macet lagi ya, karena begini nih ya kan, karena begini nih ya kan. Nah jadi solusinya nih supaya awet, ini kan pengen awet ya bos ya, ini pengen awet ini nih. Yang pertama kita bersihkan terlebih dahulu. Nah kita bersihkan ya, ini kita bersih bos ya. Habis ganti bosing pasang bosing baru, kalau ini yang dipakai sama juga nggak kuat lama. Kita bersihkan ya, ini penting banget ini bagi yang awam-awam ya kan, yang punya kipas angin, yang pemula. Nah ya, nah kita bersihkan lagi dalam-dalamnya nyampe hilang warna hitam ini, harus posisi harus sampai hilang. Kalau enggak ganti bodinya, kalau ada bodi lebih bagus menurut saya ya kan. Tapi kalau nggak ada bodinya kita harus benar-benar bersih ya kan, jangan sampai ada yang hitam-hitam. Nah sebesarnya seperti itu ya kan, sampai dalam-dalamnya nih bos, sampai ujung-ujungnya kita bersihkan ya kan. Ini kalau nggak bersih ya kan, posisi masih ada hitam-hitamnya, sekelilingnya masih dipakai percuma. Terus yang berikutnya ini masalah tutup, ini tutupnya hitam bos, kita buang. Apa yang ada hitam-hitamnya buang-buang bos ya, jangan biarkan ya kan. Ini kemarin nih mungkin dibiarkan aja nih, ada hitam-hitamnya, yang penting nggak dibosing gitu kan. Nah, tapi kalau kondisi seperti ini sama juga gitu. Jadi penyakit yang lama itu tidak hilang, akan kambuh lagi bos. Bosing bermasalah ya kan, ini yang baru ganti, kita cek dulu bosingnya oblak atau enggak kan begitu. Jangan seperti ini, kalau bosing oblak itu kelihatan bos. Nah ya kan, nah kita bersihkan terlebih dahulu, kita cek bosingnya di dalamnya. Bosingnya ini kusam bos ya, kusam udah bermasalah nih. Kenapa bosing baru kok bisa kusam? Karena asnya bermasalah bos. As yang bagus itu seperti ini asnya rusak. Nah kan, jadi efeknya nanti bosingnya juga rusak gitu. Yang paling penting kita akan ganti bosing. Yang pertama kita ganti bosing. Nah ya, terus yang berikutnya yang paling penting nih bos ya kan, ini busanya tadi kan udah rusak ya kan, rusak parah ya. Nah kita ganti menggunakan tisu. Jangan sepelekan, ini penting bos, karena ini untuk menjaga supaya bosing tidak macet. Kalau bosing macet pasti kipas angin mati ya kan. Nah kerusakan dari bosing. Kita siram-siram oli bos. Nah kita siram-siram oli. Yang berikutnya kita siapkan per. Ini ada juga pernya, kita pasang. Ini kurang megar sedikit aja bos, karena udah dibuka-bongkar ya, udah pernah dibongkar-bongkar. Jadi bongkar pasang yang kedua kali atau 3 kalinya lebih hati-hati. Kalau nggak hati-hati banget bisa patah kakinya ya, kaki daripada penguncian ini ya. Yang berikutnya kita akan tekan ke bawah bos ya. Nah tekan ke bawah, kita ngeteknya pelan-pelan nih bos, pelan-pelan banget supaya nggak patah. Ini kalau kita hantam sekaligus ya kan, nah, dengan cara yang keras atau kasar patah bos. Nah metode seperti ini. Ini yang paling penting as. Nah ini asnya nih paling penting ini ya kan, jangan langsung pasang aja.
asnya kita rapikan dulu. Nah, asnya kita rapikan, kita hilangkan warna-warna yang kusam. Apabila udah garis jangan diteruskan, tapi kalau kusam bisa. Kita gunakan amplas nomor 2000. Seperti ini bos ya. Nah mantap. Nah harus seperti ini, mengkilap bening bersih seperti yang belakang ini ya. Kalau belakang kan mengkilap bening. Nah sama bos, ini bagus juga, ada bagus ya. Yang berikutnya, nah berikutnya nih bos, kita pasang. Sebelum pemasangan kita tetesin dulu ya, terlebih dahulu nih bosingnya, as depan belakang. Bosing yang belakang nih bagus bosingnya bos, yang bermasalah yang depan. Tandanya apa? Asnya bagus. Kalau asnya bagus berarti bosing bagus, kalau asnya kotor berarti bosingnya rusak. Nah seperti itu. Kita pasang yang sampai ketukar, kebalik-balik antara depan dan belakang. Kita pasang dulu. Yang berikutnya pasang itu. Nah terus kita baut. Ini pasti awet nih bos nih, ya kan? Kalau kita udah ganti bosing, asnya di amplas, kita ganti tisu yang udah busanya tadi yang kotor, itu bisa awet bos. Jadi awetnya itu karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa namanya, aturan gitu ya. Ya aturan dari kipas angin, bukan aturan kita sendiri gitu. Kita kasih minyak, iya kasih minyak, ntar udah kering berapa jam mati lagi, ya kan begitu. Jadi masalahnya bukan kering, bukan karena minyaknya, tapi masalah karena bosingnya udah rusak. Setelah ganti bosing kok sama aja, berarti permasalahannya asnya bermasalah. Kita tes bos menggunakan listrik ya. Agak ngunci, wah makin masih keras. Kita gede dulu bos. Bisa juga dari kapasitornya udah lancar. Nah benar, dari speed 3, speed 2, 1, mantap bos. Semoga bermanfaat. Jadi ciri-cirinya apa? Gulungannya di sini, gulungan oli di sini. Kalau kita tetesin, posisinya ngalirnya warnanya bening. Nah ini warna bening ya, bukan warna hitam. Kalau warna hitam berarti salah asnya. Itu ciri-cirinya atau bosingnya. Ya semoga bermanfaat. Terima kasih.